Ini adalah Dogen, Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan di Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Di dalam kerajaan itu, hidup seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan, cerdas, dan bijaksana. Suatu hari, Ande-Ande Lumut meninggalkan rumahnya untuk mencari cinta sejatinya dan menetap di desa Dadapan bersama ibu angkatnya yang bernama Mbok Randa Dadapan. Berita tentang ketampanan dan kebaikan Ande-Ande Lumut tersebar ke seluruh desa dan kerajaan-kerajaan sekitar. Para gadis desa banyak yang tertarik dan berusaha menarik perhatiannya. Namun, Ande-Ande Lumut sangat selektif dan hanya ingin menikahi gadis yang memiliki hati yang tulus. Di desa lain, hiduplah seorang janda bersama 3 anak perempuannya. Anak-anak perempuan itu bernama Kleting Aban, Kleting Ijo, Kleting Biru, dan anak bungsunya bernama Kleting Kuning. Kleting Kuning, anak termuda, memiliki sifat yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Dia lembut, rajin, dan memiliki hati yang baik, sementara ketiga kakaknya memiliki sifat sombong, malas, dan suka iri hati. Ketiganya selalu memperlakukan Kleting Kuning dengan buruk dan memaksanya melakukan pekerjaan rumah. Suatu hari, tersebarlah kabar bahwa Ande-Ande Lumut sedang mencari calon istri dan akan menerima gadis yang datang menemuinya. Mendengar kabar tersebut, Ibu Kleting dan ketiga anak perempuannya sangat antusias. Mereka berharap salah satu dari ketiga anak sulungnya dapat memikat hati Ande-Ande Lumut dan menjadi istrinya, sehingga mereka bisa hidup kaya. Mereka memutuskan untuk pergi ke desa Dadapan untuk bertemu Ande-Ande Lumut. Namun, Kleting Kuning tidak diizinkan ikut. Dia dipaksa untuk tinggal di rumah dan melakukan semua pekerjaan rumah. Meskipun kecewa, Kleting Kuning tetap menerima perintah ibunya dengan sabar. Saat Kleting Aban, Kleting Ijo, dan Kleting Biru bersama ibu mereka pergi ke desa Dadapan, mereka harus menyeberangi sungai besar bernama Sungai Belan. Di sungai tersebut, ada seekor raksasa yang menjaga perahu penyeberangan bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah kepiting besar yang memiliki kekuatan magis dan terkenal sering memanfaatkan orang yang ingin menyeberang sungai. Ketika ketiga kleting itu tiba di sungai, mereka meminta bantuan Yuyu Kangkang untuk menyeberangkan mereka. Yuyu Kangkang setuju, tetapi ia meminta syarat yang aneh. Masing-masing dari mereka harus bersedia menciumnya. Karena ingin cepat sampai, ketiga kakak itu akhirnya menerima syarat tersebut. Setelah Yuyu Kangkang mendapatkan ciuman dari ketiganya, mereka berhasil menyeberang dan melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di rumah Ande-Ande Lumut, ketiga kleting tersebut menyapa dan mencoba menarik perhatian Ande-Ande Lumut. Namun, Ande-Ande Lumut langsung mengetahui bahwa mereka telah mencium Yuyu Kangkang, dan ia merasa jijik dengan perilaku mereka. Tanpa banyak bicara, ia menolak mereka satu persatu. Sementara itu, setelah selesai dengan pekerjaannya di rumah, Kleting Kuning memutuskan untuk menyusul ke desa Dadapan. Dengan tekad yang kuat, ia berjalan seorang diri menuju sungai. Ketika ia bertemu dengan Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang juga memintanya mencium sebagai syarat menyeberang. Namun, Kleting Kuning dengan tegas menolak dan berkata bahwa ia lebih baik menyeberang sungai sendiri daripada mencium Yuyu Kangkang. Melihat ketegasan dan keberanian Kleting Kuning, Yuyu Kangkang akhirnya kagum dan dengan sukarela membantunya menyeberang tanpa syarat apapun. Setelah berhasil menyeberang, Kleting Kuning melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah Ande-Ande Lumut. Saat ia mengetuk pintu, Ande-Ande Lumut membukanya dan terkejut melihat seorang gadis yang sangat cantik dengan hati yang tulus, berbeda dengan kakak-kakaknya. Kleting Kuning tidak pernah mencium Yuyu Kangkang. Ande-Ande Lumut tersentuh oleh ketulusan dan kesederhanaan Kleting Kuning, dan akhirnya ia memilihnya sebagai calon istri. Di saat itulah, terungkap bahwa Ande-Ande Lumut sebenarnya adalah seorang pangeran yang menyamar untuk mencari istri yang benar-benar tulus dan berhati baik. Dengan penuh kegembiraan, Ande-Ande Lumut dan Kleting Kuning menikah dan hidup bahagia. Sementara itu, Kleting Aban, Kleting Ijo, dan Kleting Biru beserta ibu mereka merasa malu dan menyesali perbuatan mereka yang selama ini selalu memperlakukan Kleting Kuning dengan buruk. Cerita ini mengajarkan bahwa ketulusan hati dan keberanian akan membawa kebahagiaan sejati, sementara keserakahan dan ketidakjujuran hanya akan membawa penyesalan.